Mungkin saudara bilang, iya tapi kan saya beriman, itu berarti dari saya. Anda bisa beriman pun itu dikaruniakan. Makanya di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau bandingkan dengan Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti kalau teman-teman bisa percaya Yesus sehingga dibenarkan, itu pun dikaruniakan. Berarti tidak ada ruang sedikit pun bagi kita sombong. Tidak ada. Kalau bicara keselamatan, murni itu anugerah. Murni itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita. Makanya Paulus bilang, hei bosong, berdiri teguh kepada pemahaman yang benar. Kamu selamat, kamu dibenarkan itu waktu kamu beriman kepada Yesus. Bukan melakukan hukum Taurat. Kalau Anda pikir karena melakukan hukum Taurat Anda dibenarkan, Yesus tidak berguna untuk kamu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau dibenarkan? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mau diselamatkan? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak percaya Yesus, tidak selamat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dengan kata lain, yang tidak percaya itu binasa. Tapi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Itu kabar terbaiknya bagi kita, bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Doktrin sekali selamat tetap selamat bukan berarti buat kita sembarang dalam ini hidup. Buat dosa sah. Kalau pastor bilang, Bagem juga bilang sekali selamat tetap selamat. Bukan begitu saudara. Ya, justru orang yang paham bahwa dia sudah diselamatkan dan sekali selamat tetap selamat, itu dia tahu diri. Dia tidak sembarang dalam menjalani ini hidup. Dia betul-betul menghargai itu kasih karunia. Amin. Jangan bikin itu kasih karunia itu keselamatan tuh murahan. Ini hari bikin dosa, besok minta ampun, besok lebuat. Saudara bikin sama ke. Tuhan sumati di atas kayu salib, bersyukur, berterima kasih, berjuang dalam ini hidup, tapi tetap minta kekuatan Tuhan. Ya, kita butuh Roh Kudus pimpin kita, karena tidak bisa kita kuat ya menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tidak bisa lah saudara. Di ayat 26 dikatakan begini, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berusaha dengan kekuatannya supaya bisa benar di hadapan Allah. Selain Allah yang membenarkan dia waktu dia percaya. Dan kita bisa percaya pun, percaya itu dikaruniai. Ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Sekali lagi saudara, ya ini mau membawa cara pandang kita yang benar. Kita harus merdeka dari cara pandang yang benar, cara pikir yang benar. Kalau selama ini cara pikir kita buat sesuatu, melayani ini dan itu supaya selamat, kita harus dibebaskan dari pikiran yang salah. Bahwa sebenarnya kita itu sudah diselamatkan. Apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk ucapan syukur kita saudara. Ya. Kalau kita mau bermegah berdasarkan perbuatan, aduh sama sekali tidak. Melainkan berdasarkan iman. 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman, saudara-saudara. Galatia 2 ayat 16 lagi, terjemahan baru dikatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin, saudara-saudara, anak-anak muda yang diberkati, kita dibenarkan saudara-saudara waktu kita beriman pada Yesus, waktu kita percaya pada Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat yang sedang mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kita selamat itu sekali lagi karena anugerah, bukan karena perbuatan baik.
Nah, orang-orang di Galatia, saudara-saudara, dipengaruhi dengan pengajar-pengajar palsu. Kembali di Galatia pasal yang kelima ayat 2 dan 3. Mereka menggiring orang-orang di Galatia supaya sadar bahwa betul selamat karena kasih karunia, tapi mesti ada tambahan, melakukan hukum Taurat. Dalam hal ini sunat. Makanya di ayat 2 dan ayat yang ketiga, terlebih ayat 2 tadi Paulus bilang, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yang artinya bahwa bicara tentang keselamatan, saudara-saudara, itu murni waktu kita beriman kepada Yesus. Bicara tentang dibenarkan itu waktu kita beriman kepada Yesus, bukan melakukan hukum Taurat. Karena ayat-ayat yang lain, data-data yang lain, Galatia 2 dan 16 tadi sudah bilang kepada saudara bahwa tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, saudara beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, Anda diselamatkan. Setelah Anda diselamatkan, memang kita masih di dunia. Terlalu banyak hal tuh yang akan berusaha untuk menggoncangkan kita, berusaha untuk mempengaruhi kita. Kita mesti minta kekuatan dari Tuhan untuk kita tetap berdiri teguh pada pemahaman yang benar, berdiri teguh pada firman supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, keselamatan itu karena anugerah. Kita hanya bisa dibenarkan waktu kita beriman kepada Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa di situ? Pemberian Allah. Jadi tidak ada omong bilang selamat karena beriman plus perbuatan baik. Tidak ada saudara-saudara. Kita selamat itu murni. Waktu kita beriman kepada Yesus kita diselamatkan. Tidak ada andil kita sama sekali. Mungkin saudara bilang, iya tapi kan saya beriman, itu berarti dari saya. Anda bisa beriman pun itu dikaruniakan. Makanya di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau bandingkan dengan Filipi pasal yang ke-1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti kalau teman-teman bisa percaya Yesus sehingga dibenarkan, itu pun dikaruniakan. Berarti tidak ada ruang sedikit pun bagi kita sombong. Tidak ada. Kalau bicara keselamatan, murni itu anugerah. Murni itu pekerjaan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita. Makanya Paulus bilang, hei bosong, berdiri teguh kepada pemahaman yang benar. Kamu selamat, kamu dibenarkan itu waktu kamu beriman kepada Yesus. Bukan melakukan hukum Taurat. Bukan. Kalau Anda pikir karena melakukan hukum Taurat Anda dibenarkan, Yesus tidak berguna untuk kamu. Paulus bilang begitu di ayat yang kedua tadi. Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua. Sekarang nih saudara-saudara, kita mesti kuat terhadap pemahaman firman yang benar. Karena sekarang di luar nih pengajaran miring semua. Ya, kan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Paket sudah sampaikan toh. Ya, waktu menanggapi anak dari Pak Erastus, Stephen Erastus yang bilang waktu Yesus belum jadi Tuhan. Nah, itu saudara bisa lihat di channel Paket tuh ada tuh. Mungkin saudara sudah lupa, saudara coba cek. Waktu Yesus belum jadi Tuhan, memangnya Yesus pernah berhenti jadi Tuhan? Yang namanya Tuhan tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Dia datang sebagai manusia bukan berarti dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Hanya dia mengambil rupa manusia atau berinkarnasi. Tujuannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah kalau dia tidak lakukan itu, kita mau selamat bagaimana? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 itu. Alkitab sudah di situ dikatakan bahwa dia itu Allah yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, saudara. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya dia Tuhan, dia Allah, tapi rela datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara, dan itu bukti cinta, bukti kasih. Kalau Yesus sudah membuktikan cinta, sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib, mana cinta kita, mana kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Tuhan sudah baik bagi kita, kita tidak lakukan sungguh-sungguh buat Tuhan. Bagaimana? Kan Tuhan tidak lakukan setengah-setengah di atas kayu salib, total. Nah kita juga mesti total buat Tuhan. Kita memang tidak bisa balas Tuhan punya baik, tapi paling tidak kita masih hidup, diberikan nafas hidup, kepintaran, kemampuan, apapun. Kita pakai semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.